nggak bayar sewa mas, udah nggak bayar sewa sampai 2030. Makanya modalnya cuma segitu, udah nggak bayar sewa, udah nggak apa, udah tinggal dapat dividen dari income aja. Cuman nggak punya hak pengelolaan, cuman itu aja karena itu tanah yayasan. Lu bangun toilet aja nggak boleh, bangunannya pun harus diatur sama dia, tempatnya di mana, bentuknya kayak gimana tuh harus persetujuan mereka, nggak bisa asal-asalan. Dibangun toilet aja nggak boleh, karena udah diplot-plot mas, ini buat restoran, ini buat car wash, ini buat mini soccer, ini area food court gitu. Masa lagi mas bagus mas, orang lagi berjuang kok dikasihanin. Kasihanin tuh mereka yang terpuruk, tenggelam, dan gak punya keinginan untuk berjuang atau bangkit lagi mas, itu baru lu kasihanin. Kalau lu lihat ada orang yang lagi fighting, lagi berjuang buat hidupnya, keyakinannya, apa yang dia percayain, lu jangan kasihanin mas, doain. Kasihan itu lu lihat pengangguran yang tiap hari malakin orang tua, malakin bini buat main slot lah, itu kasihan mas. Tambahin pangkas rambut mas, nggak bisa mas, nggak bisa salah-salan bangun di situ. Itu yang di area food court aja kemarin gue pas lagi di situ, ada yang diusir mas, dipanggil bosnya, duitnya dibalikin, suruh pergi dari situ. Udah dibilangin nggak boleh bikin toilet di dalam kafenya, dia nekat bikin, ketahuan sama pengelolanya, sikat mas, suruh keluar, duitnya dibalikin. Itu yang punya usaha di situ jenderal semua mas, kebanyakan jenderalnya. Makanya kurang keren gimana lu bisa punya tempat di situ. Oh ya masa bener sekarang pajak itu kalau dipikir-pikir anggap begini aja lah, anggap aja perusahaan negara tuh punya saham di perusahaan kita, udah gitu aja. Anggap aja negara punya saham di perusahaan kita, lah pajaknya segitu banyaknya. Udah risah itulah urusannya, gue nggak tahu gitu. Mas pesen untuk orang yang kecanduan, cepat mati aja lu, nyusahin orang banyak. Kalau kata Gus Idam, dekengan pusat olahraga sambat kagak. Kemarin Andriawan ngaco, undangannya dikirim ke gua ditelepon langsung. Gua ngucapin permintaan maaf sebesar-besarnya sama Andriawan Pratikto, karena gua bener-bener lagi nggak bisa kesana. Kemarin itu gua dikejar sama yang punya Kuningan mas, buat nyelesain masalah itu cepet dimulai gitu maksudnya. Habis nonton balerina nih mas, mantep. Nah keren kan, gue udah bilang, makanya gue nggak bisa soalnya mas, urusannya sama negara itu. Lu kalau punya Netflix, nonton film judulnya Balerina, keren banget. Balerina, terus The Call, film Korea, terus The Witch part 1 sama part 2 itu keren banget. Mas Rian info loker kernet mas, udah pernah ngernet belum? Lu nonton film Korea judulnya The Witch, The WITCH, nah, The Witch part 1 sama part 2 itu keren banget. Terus Balerina tuh yang kemarin baru nongol di Netflix itu juga keren banget. Terus The Call, The CALL. Nah, kalau actionnya The Witch itu wah imba banget. Udah pernah bawa Pak Arwis mas? Loh SIM A kok bawa Pak Arwis? Balerina film tentang apa mas? Aku nontonnya Jandara, mesum lu, film Thailand kan, udah pernah nonton gue. Balerina itu tentang ini mas, jadi ada orang, pokoknya nonton aja dah, action itu mas. Ternyata dia mas Rian gak ada banget tuh.
Aku pernah nonton The 50 Shades of Grey. MTI nerima proposal nggak? Tipis-tipis nerima mas. Mas MTI itu bukan perusahaan besar mas. Gue cukup super pas-pasan banget lah. Ngernet di MTI itu harus bisa nyopot, masang filter, bersihin, ngopiokin, masih bisa ganti fan bel, masih harus bisa ganti ban, masih harus bisa ngampas, masih harus bisa macem-macem. Jangan disamain sama kernet-kernet di PO lain. Mas mau nanya lain mangga doang, belum, bukannya nggak ada jualan kok, cuman kadang dikirim kadang enggak karena biasanya kan masih ada yang trouble. Rencana mau ngajuin proposal, mas maaf ya, bukannya gue nggak mau sodako, gue ada anak asuh yatim mas. Alhamdulillah MTI ini udah bisa ngidupin sekitar 20-an anak yatim mas, setiap bulannya kita santunin. Cuman untuk sumbangan yang lain mohon maaf ya mas, kita tak fokus ke situ dulu. Coba di PO Haryanto mas, anterin ke sana. Netflix lagi rame film Kopi Cyanida mas. Itu yang bener yang mana sih menurut kalian? Jessica itu beneran ngeracun gak sih mas? Kok kayaknya nggak lazim gitu. Baru ini sejarah di Indonesia itu orang keracunan, diracun pakai cyanida. Dan setahu gue cyanida itu bahaya memang, cuman dia netesinnya berapa gitu maksudnya. Kok kayak nggak lazim gitu. Nggak lazim orang nyari cyanida tuh, masyarakat Indonesia tuh kayaknya nyarinya di mana gitu.